Jumpa lagi dengan saya Wahyu Handoko dari Ngopen Trisakti, ngomongin pendidikan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh salah satu ormas mahasiswa berbicara tentang refleksi Sumpah Pemuda ke-97 tahun. Pada subtema dalam diskusi itu, saya mengajak peserta, mungkinkah dirancang Sumpah Baru Pemuda Indonesia tahun 2025. Bagi saya, refleksi Sumpah Pemuda antara lain menghormati jasa para pendahulu bangsa, pelaku sejarah Sumpah Pemuda, merawat persatuan dan kesatuan, merajut semangat kebangsaan yang sebagian masih nampak robek atau terkoyak. 4. Mengurai benang kusut aneka permasalahan bangsa, terutama yang menyasar pada kaum muda dan mahasiswa. Yang kelima, komitmen mencintai Indonesia yang dicita-citakan melalui peran strategis kaum muda atau mahasiswa. Dalam konteks Trisakti, kita masih ingat bahwa ada nilai-nilai Trisakti yang luar biasa yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah keberagaman, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah profesionalisme, dan yang keempat adalah budaya unggul. Kita perlu ingat bahwa tokoh-tokoh sejarah pada Sumpah Pemuda setidaknya ada 10 nama yang kita tidak boleh lupa. 1. Muhammad Yamin sebagai perumus isi teks Sumpah Pemuda. 2. Sugondo Joyo Puspito. Beliau menjadi salah satu aktivis Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang ditunjuk sebagai Ketua Kongres Pemuda yang kedua. Joko Marsaid, tokoh Sumpah Pemuda yang satu ini merupakan Ketua Jong Java yang menjabat sebagai wakil. Yang keempat, Amir Sarifudin Harahap, pemuda keturunan Batak, merupakan salah satu pemuda aktif yang turut menyumbangkan pemikirannya dalam perumusan Sumpah Pemuda. Yang kelima, Sunario Sastro Wardoyo, penasihat umum dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Yang keenam, W.R. Supratman, pencetus lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketujuh, Yohanes Lemena, satu-satunya mahasiswa yang menjadi panitia Kongres Pemuda II dari Jong Ambon. Yang kedelapan, Sarmidi Mangun Sarkoro, pembicara dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Yang kesembilan, orang Tionghoa, namanya Si Kong Leong. Beliau menyediakan rumah sebagai tempat Kongres Pemuda II dilaksanakan. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Yang ke-10, Kartosuwiryo, sekretaris dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Intinya adalah dari komunitas muda pada waktu itu adanya semangat keberagaman, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam konteks kekinian, rasanya kita tidak boleh terbuai hanya masalah romantisme sejarah di masa lalu, tetapi juga kita mesti mengembangkan dan menangkap tantangan konseptual apa bagi kaum muda saat ini. Menurut saya ada 10. 1. Akses pendidikan berkualitas yang tidak merata antara Jawa dan non-Jawa, sehingga banyak kaum muda luar Jawa yang berbondong-bondong ke Jawa. Tentu saja tidak salah mereka mau ikut berpendidikan di Jawa, tapi bagi saya ada sesuatu yang salah dalam hal kebijakan publik ketika sekolah-sekolah di luar Jawa tidak qualified. Yang kedua, setelah mendapat pendidikan formal, enggan kembali ke daerahnya masing-masing karena terbatasnya peluang dunia kerja. Yang ketiga, minat berwirausaha yang masih kecil, kurang lebih sekitar 3
0,5% dari jumlah penduduk Indonesia, kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti di Singapura. Yang keempat, minimnya interaksi sosial. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan komunitas kecil dan berlebihan memanfaatkan smartphone sebatas untuk main game dan kegiatan yang sekedar menyenangkan diri sendiri. Perlu diwaspadai ini anak muda. Jangan terlalu terbuai dengan main smartphone. Yang kelima, eksklusivisme. Hanya bersosialisasi dengan kelompok kedaerahannya atau agamanya. Yang keenam, kurang berani mengeksplor diri untuk berkompetisi dengan aneka perguruan tinggi papan atas. 7, senang merancang konflik yang kurang bermutu, menyebarkan berita palsu atau hoax, daripada merancang kegiatan yang lebih bermutu dan berdampak nasional. Kedelapan, senang dan merasa bangga dengan pragmatisme atau transaksional politik. Hati-hati, kebiasaan yang buruk ini bisa menjadi permisivisme untuk karakter Anda di kemudian hari. Yang kesembilan, masih adanya bahaya penyalahgunaan narkotika, penggunaan minuman keras yang berlebihan, dan lain-lain. Yang ke-10, zona nyaman dan terlalu lama dalam ormas kepemudaan mahasiswa. Jangan terlalu masuk dalam zona nyaman. Kita mesti tertantang untuk keluar. Memunculkan sumpah baru bagi kaum muda Indonesia menurut saya sangat penting. Misalnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta damai dan tidak diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, menolak segala bentuk intoleransi beragama. Ketiga, menolak segala bentuk perusakan demokrasi dengan upaya menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan meritokrasi sistem. 4, menolak segala bentuk korupsi, manipulasi, perdagangan manusia, dan lain-lain. Memang membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian dan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, orang muda, mahasiswa harus punya kepedulian, kemauan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Saya pikir itu pesan-pesan yang penting untuk kaum muda terkait dengan konteks Sumpah Pemuda. Ya, izinkan saya menyampaikan pantun. Sungguh indah si biang lala, melengkung menebus mega. Jangan berhenti sekedar refleksi Sumpah Pemuda, menyiapkan diri lebih baik untuk masa depan diri bagi bangsa dan negara. Mendengarkan musik metal, ditemani minum kopi yang sedikit kental. Jangan ikut-ikutan dalam dosa digital. Manfaatkan teknologi informasi digital semakin bernalar intelektual. Dalam entitas Trisakti, seluruh keluarga besar Trisakti, dimanapun berada, seluruh pemangku kepentingan internal Trisakti terutama, dan juga bagi eksternal yang ingin terlibat dalam tata kelola Trisakti, pesan saya, melupakan etika dan menghalalkan segala cara adalah perbuatan tak beradab, jauh dari nilai-nilai pendidikan dan peradaban manusia unggul. Jaga terus Trisakti untuk NKRI. Terima kasih.